Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video dari yang sebelumnya part 1, sehingga video ini akan menjadi part 2. Langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama dari pertanyaan dari Bu Nur Saidah. Bagaimanakah hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam aliran fluida yang tidak terarah seperti aliran sekitar objek yang bergerak dalam air? Jawabannya adalah hukum kontinuitas adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa aliran massa fluida harus tetap konstan dalam pipa atau saluran yang berubah penampaknya. Namun, dalam kasus aliran besar objek yang bergerak dalam air atau aliran yang tidak terarah lainnya, kita juga dapat menggunakan prinsip ini. Kita ambil contoh objek yang bergerak dalam air seperti kapal. Kapal bergerak maju yang mendorong air di sekitarnya. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu area harus sama dengan massa fluida yang keluar dari area tersebut dalam interval waktu tertentu. Sehingga dalam konteks ini, jika kita menempatkan suatu area tertentu di sekitar kapal, seperti area lingkaran di sekitar lambung kapal, maka kita dapat menerapkan hukum kontinuitas untuk area tersebut. Meskipun aliran fluida di sekitar sekitar kapal tidak searah, namun massa fluida yang masuk dalam area tersebut harus sama dengan jumlah fluida yang keluar. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menganalisis distribusi kecepatan dan tekanan aliran di sekitar objek yang bergerak dalam aliran yang menggambarkan bagaimana aliran fluida beradaptasi dengan objek tersebut. Metode yang digunakan adalah dapat menggunakan persamaan kontinuitas atau Navier-Stokes dalam bentuk yang dimodifikasi untuk aliran yang tidak terarah. Lanjut untuk yang pertanyaan kedua, mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida dalam mekanika fluida dan apa implikasinya terhadap kecepatan dan tekanan fluida? Persamaan Euler adalah salah satu persamaan dasar dalam mekanika fluida yang digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida. Persamaan ini diperoleh dari hukum kedua Newton untuk gerakan fluida yang bersifat kontinu tanpa mempertimbangkan viskositas fluida. Dengan kata lain, persamaan Euler cocok untuk menggambarkan aliran fluida yang bersifat ideal dan tidak viskos. Implikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kecepatan fluida. Persamaan Euler menggambarkan bagaimana kecepatan fluida berubah seiring waktu dalam posisi dalam ruang. Kedua, tekanan fluida. Persamaan Euler juga dapat menghubungkan antara tekanan fluida, kecepatan fluida, dan juga kecepatan fluida. Dengan menggunakan persamaan Euler, dapat menganalisis bagaimana perubahan kecepatan fluida di satu titik dalam aliran dapat mempengaruhi tekanan fluida di sekitarnya. Misalkan ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan fluida biasanya akan menurun dan sebaliknya. Perlu dicatat bahwa persamaan Euler memiliki batasan dalam pemodelan aliran fluida karena tidak mempertimbangkan viskositas fluida. Oleh karena itu, dalam situasi di mana viskositas memainkan peran penting seperti aliran di sepanjang permukaan kasar atau di sekitar objek yang bergerakan fluida, kita perlu mempertimbangkan persamaan yang lebih kompleks seperti Navier-Stokes. Pertanyaan ketiga dari Muhammad Saidah, kapan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli digunakan secara bersama-sama dan bagaimana penggunaannya dalam analisis fluida di sepanjang pipa? Persamaan kedua persamaan ini sering digunakan bersama-sama pada analisis aliran fluida di sepanjang pipa, terutama pada kasus aliran yang bersifat incompressible atau densitas fluida tetap dan adiabatik tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan perubahan kecepatan dan tekanan fluida sepanjang pipa. Sementara persamaan Bernoulli digunakan untuk jumlah energi mekanik per satuan massa fluida akan tetap konstan selama aliran dalam pipa. Ketika digunakan bersama-sama, persamaan Euler dan persamaan Bernoulli memungkinkan kita untuk menganalisis fluida dengan lebih komprehensif. Misalkan, dengan menggunakan persamaan ini, dapat menghitung kecepatan aliran fluida di beberapa bagian pipa, memprediksi tekanan di titik-titik tertentu, dan memahami bagaimana energi fluida terdistribusi sepanjang pipa. Persamaan Euler dan Bernoulli dalam analisis fluida digunakan sepanjang pipa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik aliran untuk membantu dalam desain sistem pipa yang lebih efisien, memecahkan masalah teknis berkali aliran fluida dalam berbagai aplikasi seperti industri, perpipaan, dan rekayasa lingkungan. Sehingga pertanyaan dari Muhammad Saidah terjawab.
Selanjutnya pertanyaan dari Dwi Arta. Dalam konteks fluid dan non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas beradaptasi dengan perubahan viskositas fluida? Dalam konteks fluida non-Newtonian, viskositas fluida tidak tetap seperti dalam fluida non-Newtonian, di mana viskositas tergantung pada gradien kecepatan. Oleh karena itu, dalam kasus fluida non-Newtonian, hukum kontinuitas harus diterapkan dengan memperhitungkan viskositas yang bervariasi. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu area harus sama dengan fluida yang keluar dari area tersebut dalam interval waktu yang tertentu. Misalkan jika kita memiliki aliran fluida non-Newtonian melalui pipa dengan penampang yang berubah-ubah, hukum kontinuitas harus diterapkan dengan memperhitungkan viskositas yang bervariasi di sepanjang pipa. Ini berarti bahwa ketika membedakan aliran fluida, kita perlu mempertimbangkan bagaimana viskositas berubah sepanjang pipa dan bagaimana itu mempengaruhi distribusi kecepatan dan aliran massa fluida. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimanakah hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengolahan air limbah? Hukum kontinuitas memiliki peran penting dalam desain analisis sistem pengolahan air limbah. Seperti analisisnya dapat dilihat pada penjabaran berikut. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Hukum kontinuitas memastikan bahwa aliran masuk ke dalam sistem pengolahan air limbah harus sama dengan aliran yang keluar dari sistem tersebut. Dengan demikian, dalam perencanaan kapasitas sistem perlu mempertimbangkan kapasitas aliran maksimum yang akan masuk ke dalam sistem dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menangani aliran sistem tersebut. Yang kedua, desain pipa dan saluran. Dalam desain saluran pipa dan saluran untuk mengalirkan air limbah dari satu sumber ke fasilitas pengolahan, hukum kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa pipa dan saluran memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung air limbah. Ini melibatkan pemilihan diameter pipa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan aliran maksimum. Yang ketiga, ada pemurnian dan pengolahan. Hukum kontinuitas juga penting dalam proses pemurnian dan pengolahan air limbah. Sistem pengolahan air limbah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengelola aliran masuk dengan efisien, memisahkan bahan-bahan yang tidak diinginkan, dan menghasilkan aliran air yang layak untuk dibuang ke lingkungan. Kemudian yang keempat, analisis kualitas sumber. Selain kuantitas air, hukum kontinuitas juga berlaku untuk analisis kualitas air, misalkan pemantauan dan pengukuran konsentrasi zat pencemar dalam air limbah. Perubahan konsentrasi dari suatu titik harus konsisten dengan level aliran masuk dan keluar dari titik tersebut sesuai dengan hukum kontinuitas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengimplementasian radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan minimalisasi efek samping? Jawabannya adalah dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, perencanaan dosis. Prinsip kontinuitas memastikan bahwa dosis radiasi yang diberikan secara kontinu ke area target untuk menghancurkan sel-sel kanker. Dalam perencanaan radioterapi, teknik pencitraan medis, dan perangkat lunak perencanaan digunakan untuk memastikan bahwa dosis radiasi terdistribusi secara merata ke seluruh area target. Yang kedua adalah penyesuaian terapi. Dengan memonitor respon pasien secara terus-menerus selama perawatan, prinsip kontinuitas memungkinkan tim medis untuk menyesuaikan terapi radiasi dengan perubahan anatomi dan respon tumor pasien. Dapat digunakan dengan teknologi pencitraan seperti CT scan atau MRI. Yang ketiga, pemeliharaan dosis toleransi jaringan yang sehat. Yang keempat, teknologi pengiriman dosis, yaitu dengan menggunakan basis radiasi EMRT, PMRT, atau tomoterapi. Memungkinkan pengiriman dosis radiasi yang presisi dan terkontrol secara kontinu ke area target, sambil meminimalkan dosis ke jaringan sehat di sekitarnya. Dengan memanfaatkan prinsip kontinuitas dalam perencanaan dan implementasi radioterapi, tim medis dapat mencapai hasil pengobatan yang optimal dengan memaksimalkan efek pengobatan dan meminimalkan risiko efek samping bagi pasien. Bagaimana prinsip kontinuitas dalam menurut saya seharusnya ini tidak dapat diaplikasikan karena prinsip kontinuitas ini mengabarkan bahwa aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar seperti itu. Selesai.
Selanjutnya dari Miftahul Fidriya. Bagaimana hukum kontinuitas dalam aliran fluida mempengaruhi desain dan efisiensi sistem perpipaan dalam industri minyak dan gas? Jawabannya adalah yang pertama, desain pipa. Hukum kontinuitas memastikan bahwa laju aliran fluida dalam pipa harus konsisten di setiap titik. Dalam desain sistem pipa berarti bahwa diameter pipa yang dipilih harus sesuai sedemikian rupa sehingga dapat menangani aliran fluida yang diharapkan dengan efisien. Yang kedua adalah pemilihan material pipa. Pemilihan material ini adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran atau kerugian energi akibat gesekan dapat diminimalkan meningkatkan efisiensi sistem. Kemudian yang ketiga, optimasi jaringan pipa. Dengan mempertimbangkan optimasi jaringan pipa, hal ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman fluida. Yang keempat adalah manajemen aliran. Untuk manajemen aliran dapat menggunakan variabel atau hal-hal yang berkaitan yaitu katup, pompa, dan perangkat kontrol lainnya. Aliran fluida dapat diatur sedemikian rupa sehingga sistem kontinuitas terpenuhi dengan baik di seluruh sistem. Pemantauan dan pengendalian aliran juga membantu dalam mengidentifikasi dan meminimalkan kerugian energi yang disebabkan oleh kebocoran atau hambatan aliran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida non stasioner seperti gelombang tsunami atau aliran sungai yang berubah-ubah? Jawabannya adalah ya. Prinsip hukum kontinuitas juga dapat diterapkan pada aliran fluida non stasioner, termasuk gelombang tsunami dan aliran sungai yang berubah-ubah. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke satu area harus sama dengan massa yang keluar, seiring dalam interval bergantung pada interval waktu tertentu. Prinsip ini tetap berlaku meskipun aliran fluida berubah-ubah seiring waktu. Dalam konteks gelombang tsunami, hukum kontinuitas berlaku untuk perubahan volume air di suatu daerah yang terkena dampak tsunami, meskipun gelombang tsunami memiliki karakteristik yang kompleks seperti perubahan ketinggian air dan kecepatan yang cepat. Prinsip hukum kontinuitas tetap memberikan pemahaman bahwa jumlah massa air yang masuk suatu wilayah harus sama dengan jumlah air yang keluar dari wilayah tersebut. Dengan menerapkan prinsip hukum kontinuitas dalam analisis fluid dan non-stasioner, kita dapat memahami bagaimana perubahan kondisi aliran mempengaruhi distribusi massa fluid seiring waktu. Hal ini penting dalam pemodelan dan pemahaman fenomena aliran air yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana persamaan Euler digunakan untuk memodelkan aliran fluida dalam aplikasi teknik seperti desain pesawat terbang atau pembangkit listrik tenaga air? Persamaan Euler adalah persamaan dasar yang dapat digunakan untuk aplikasi teknik termasuk desain pesawat dan pembangkit listrik. Meskipun persamaan Euler memiliki beberapa keterbatasan, terutama tidak dapat menentukan viskus fluida, namun persamaan ini masih memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dan memahami aliran fluida. Dalam aplikasi teknik, persamaan Euler sering digunakan dalam bentuk persamaan momentum untuk menggambarkan perubahan momentum fluida sepanjang ruang dan waktu. Kemudian beberapa contoh persamaan Euler dalam aplikasi teknik adalah yang pertama, dengan menggunakan desain pesawat terbang untuk merancang pesawat yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air. Dengan menggunakan persamaan Euler, dapat memodelkan perpindahan energi dari air ke turbin yang penting untuk memprediksi daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Untuk kedua aplikasi tersebut, persamaan Euler ini membantu untuk memahami perilaku aliran fluida dan menerapkannya dalam berbagai sistem dengan efisiensi dan kinerja yang tinggi. Pertanyaan Miftahul Fidriya terjawab. Selanjutnya, persamaan dari Lukman Hakim. Bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam mekanika fluida dan bagaimana peranannya dalam menjelaskan aliran fluida? Jawabannya adalah sebagai berikut. Peranan utama hukum kontinuitas dalam menjelaskan aliran fluida adalah yang pertama, mempertahankan konservasi massa. Hukum kontinuitas mengikuti prinsip konservasi massa yang menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuk atau dipindahkan. Yang kedua adalah menjelaskan perubahan kecepatan.
Perubahan kecepatan air di satu titik dapat mempengaruhi kecepatan air di titik lainnya. Misalkan jika area penampung pipa penyempit, kecepatan air akan meningkat untuk memenuhi persyaratan hukum kontinuitas yang menyatakan bahwa volume fluida yang masuk harus sama dengan volume fluida yang keluar. Yang ketiga, mendukung analisis aliran dengan menerapkan hukum kontinuitas dapat menganalisis fluida dalam berbagai situasi seperti aliran melalui pipa, aliran di sekitar objek, atau aliran di permukaan pipa. Prinsip ini membantu dalam memahami distribusi kecepatan dan tekanan aliran, serta memprediksi perilaku aliran dalam sistem tertentu. Selanjutnya, perbedaan antara aliran laminar dan Durkheim dan bagaimana hukum kontinuitas berperan dalam keduanya. Untuk pertanyaan perbedaan aliran laminar dan aliran turbulen sudah terjawab di part 1, sehingga sekarang akan menjawab bagaimana hukum kontinuitas berperan dalam keduanya. Jawabannya tanya pertama, dalam aliran laminar, hukum kontinuitas memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kecepatan aliran dan distribusi kecepatan berubah sepanjang pipa atau saluran. Dalam aliran turbulen, hukum kontinuitas juga tetap penting, tetapi pemahamannya bisa lebih rumit karena distribusi kecepatan yang tidak teratur. Dalam kedua kasus ini, hukum kontinuitas merupakan prinsip dasar yang penting dalam analisis dan pengelolaan aliran fluida, memungkinkan kita untuk merancang dan mengolah sistem dengan lebih efisien dan efektif. Pertanyaan ketiga, bagaimana aplikasi hukum kontinuitas dalam bidang teknik seperti dalam desain dan analisis dalam fluida? Sepertinya ini juga sama dengan pertanyaan kita, sehingga tidak perlu saya percaya sedikit. Yang pertama, hukum kontinuitas dapat berlaku pada satu desain sistem pipa, bahwa hukum kontinuitas aliran fluida di seluruh jaringan pipa harus konsisten, di mana ini digunakan untuk memilih diameter pipa yang pas untuk merancang jaringan pipa. Kemudian perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Yang ketiga, analisis sistem hidrolik, yaitu memastikan bahwa aliran fluida yang masuk ke dalam sistem sama dengan aliran yang keluar dari sistem. Yang keempat, rekayasa jaringan. Dalam rekayasa lingkungan, hukum kontinuitas digunakan untuk perencanaan sistem air limbah, irigasi, dan sistem keterbukaan lainnya. Ini membantu untuk memastikan distribusi air yang merata dan efisien di seluruh sistem. Pertanyaan dari Lukman Hakim terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Iqbal Maulana. Bagaimanakah hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodalkan aliran fluida kompleks seperti aliran turbulen yang memiliki karakteristik yang tidak dapat diprediksi? Jawabannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah beberapa cara di mana hukum kontinuitas dapat digunakan untuk memodelkan aliran turbulen. Yaitu yang pertama, pemisahan aliran. Meskipun aliran turbulen sebenarnya tidak memiliki pola aliran yang teratur, hukum kontinuitas tetap memastikan bahwa jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu area tersebut harus sama dengan jumlah massa fluida yang keluar. Yang kedua, dengan pemodelan statistik. Sebenarnya ini sudah dibahas di atas. Kemudian analisis pemisahan skala. Pada skala besar, aliran mungkin masih mengikuti hukum kontinuitas secara umum. Sementara pada skala kecil, jadi turbulensi yang lebih tinggi dan hukum kontinuitas mungkin tidak berlaku dalam arti yang konvensional. Dengan memahami interaksi antara skala besar dan skala kecil, hukum kontinuitas tetap menjadi kerangka yang penting untuk pemodelan aliran turbulen. Pertanyaan kedua, dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Yang pertama yaitu pada keadaan aliran viskos, yang kedua aliran turbulen, yang ketiga aliran kompresibel, yang keempat aliran dengan perubahan fase. Dalam semua situasi di atas, alternatif yang lebih tepat dan canggih biasanya digunakan untuk menganalisis aliran fluida dengan akurat, termasuk dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk aliran viskos, teknik pemeriksaan turbulen untuk aliran turbulen, persamaan Euler termodinamika atau persamaan kontinian untuk aliran kompresibel, dan model termodinamika untuk aliran dengan perubahan fase. Pertanyaan Nicole yang ketiga, bagaimana persamaan Bernoulli
dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa. Dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam mesin sistem penerimaan? Jawabannya adalah persamaan Bernoulli adalah prinsip penting dalam mekanika fluida yang menghubungkan tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida dalam aliran fluida yang tidak viskos dan tidak memiliki energi eksternal. Dalam konteks aliran fluida dalam pipa, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida jika kita mengetahui tekanan dan ketinggian fluida di dua titik yang berbeda. Dengan persamaan sebagai berikut. Dalam desain sistem perpipaan, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, desain perencanaan pipa. Yang kedua, evaluasi kinerja sistem. Yang ketiga adalah analisis kerja. Pertanyaan dari Iqbal Maulana selesai. Kita lanjutkan ke pertanyaan Yoga Gundamawan. Apakah jika pada ujung-ujung pipa yang dilewati tidak memiliki suhu yang berbeda, hukum kontinuitas masih tetap berlaku? Iya, karena hukum kontinuitas tidak berpengaruh tidak mempertimbangkan karena variabel suhu. Hukum kontinuitas dalam konteks ini menyatakan bahwa kembali lagi saya katakan berulang kali bahwa jumlah massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar dalam interval waktu tertentu. Hukum kontinuitas ini berlaku karena perubahan suhu tidak mempengaruhi jumlah fluida, jumlah massa fluida yang melewati suatu area tersebut. Namun perubahan suhu dapat mempengaruhi viskositas fluida, di mana untuk persamaan kontinuitas viskositas ini tidak dipertimbangkan. Next, pertanyaan kedua. Hukum kontinuitas adalah A1 per 1 sama dengan A2 per 2. Maka P2 adalah A1 per 1 per A2. Jika V1 3, maka berapa rasio A1 A2 sehingga tidak melanggar teori relativitas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengingat bahwa teori relativitas khusus Albert Einstein mengatakan bahwa tidak ada benda dapat bergerak dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan cahaya dalam vakum. Kecepatan cahaya dalam vakum biasanya disimbolkan sebagai C yang bernilai 3 kali 1048 meter per sekon. Dalam konteks tersebut, kita ingin mencari rasio dari A1 per A2 sehingga tidak melanggar teori relativitas. Jika ingin menghindari kecepatan V2 melebihi cahaya, harus memastikan bahwa V2, kecepatan 2 adalah lebih kecil daripada C. Menggunakan persamaan di atas, sehingga didapatkan bahwa rasionya adalah, jadi rasio A1 per A2 harus kurang dari 1048 agar tidak melanggar relativitas. Pertanyaan yang ketiga. Pada suatu pipa yang ujung-ujungnya memiliki luas A1 dan A2 dilewati fluida X dengan V1 sama dengan V dan V2 sama dengan V aksen. Apakah jika pipa tersebut dilewati fluida Y yang relatif lebih kecil daripada fluida X dengan V1 dan V2 akan tetap memiliki V2 sama dengan V aksen? Jawabannya adalah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita akan menggunakan hukum kontinuitas dalam yang menyatakan bahwa produk dari suatu luas dimenangkan aliran kecepatan aliran pada setiap titik dalam pipa adalah konstan. Jadi jika kita ingin memiliki dua titik dalam pipa dengan luas penampang yang berbeda yang dilewatkan dengan fluida X dengan titik V, kita dapat mengatakan bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana V1 sama dengan V dan V2 sama dengan V aksen. Sekarang kita bisa mengganti fluida X dengan fluida Y yang dikata H itu mungkin mempengaruhi viskositas fluida, namun tidak mempengaruhi hukum kontinuitas. Kembali lagi bahwa hukum kontinuitas adalah massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, sehingga tidak berpengaruh. Pertanyaan dari Yoga Agung Darmawan selesai. Kita lanjutkan. Bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka? Konsep dalam analisis aliran fluida dalam pipa saluran terbuka, hukum kontinuitas diterapkan untuk memastikan bahwa jumlah massa yang masuk sama dengan massa keluar dalam interval waktu yang tertentu. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada prinsip konservasi massa dan dalam mekanika fluida.
Dalam konsep hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam konteks pertama yaitu pipa terisi penuh dalam keadaan tertutup, saluran terbuka, dan juga saluran terbuka. Dalam kedua konteks tersebut, hukum kontinuitas membantu kita untuk memahami dan memodelkan perilaku aliran fluida dengan baik, sehingga dapat merancang sistem yang efisien yang berkinerja tinggi dalam berbagai aplikasi teknis dan lingkungan. Selanjutnya, apakah peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida? Itu perannya yang pertama adalah memastikan keseimbangan massa, yang kedua menjaga kontinuitas air, yang ketiga mendukung desain sistem yang efisien, yang keempat adalah mengoptimalkan kinerja sistem. Dengan demikian, hukum kontinuitas memainkan peran kunci dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, kita dapat merancang dan mengelola sistem aliran fluida dengan lebih efektif dan efisien, sehingga memastikan kinerja yang baik dengan penggunaan budaya yang optimal. Bagaimanakah hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida seperti dalam sistem biologis? Jawabannya adalah hukum kontinuitas digunakan untuk memahami dan menganalisis aliran fluida dengan berbagai prinsip-prinsip mekanika fluida. Berikut adalah cara hukum kontinuitas diterapkan dalam sistem biologis pada peredaran darah. Dalam peredaran darah, hukum kontinuitas membantu memahami bagaimana darah dipompa oleh jantung dan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah aliran udara dalam sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan, hukum kontinuitas memainkan peran penting dalam memahami bagaimana udara dihirup melalui saluran udara seperti trakea, bronkus, dan mencapai paru-paru. Dalam kedua contoh tersebut, hukum kontinuitas membantu para peneliti dan ilmuwan medis untuk memahami dan menganalisis prinsip fluida dalam sistem biologis dengan cara yang sistematis dan juga terukur. Selesai. Selanjutnya, memasuki pertanyaan Al-Fajr Nisa. Bagaimanakah hukum kontinuitas berlaku dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks seperti pada fluida dan sifat viskoelatis atau shortening? Apakah terdapat modifikasi atau tambahan dalam aplikasi hukum kontinuitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini? Dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks, seperti dengan sifat viskoelastis dan shortening, hukum kontinuitas tetap masih berlaku, tetapi memerlukan penyesuaian sebagai berikutnya. Yang pertama, hukum kontinuitas dasar. Prinsip dasar masih tetap berlaku bahwa jumlah massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar dengan interval waktu tertentu. Namun dalam fluida non-Newtonian, distribusi kecepatan dan profil aliran mungkin berbeda. Dapat mempengaruhi cara kontinuitas yang diterapkan. Yang kedua adalah modifikasi profil aliran. Contohnya adalah fluida viskoelastis, terdapat fenomena seperti regangan kembali yang dapat menyebabkan deformasi sementara dalam aliran. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukum kontinuitas diperlukan modifikasi. Kemudian yang ketiga, penyesuaian parameter. Yang keempat, analisis numerik dengan menggunakan analisis CFD. Dengan demikian, sementara hukum kontinuitas tetap menjadi prinsip dasar dalam aliran fluida, penerapannya dalam konteks fluida non-Newtonian mungkin memerlukan modifikasi atau tambahan tertentu untuk memperhitungkan perilaku khusus dari jenis fluida ini. Lanjut pertanyaan kedua, dalam analisis aliran fluida pada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, bagaimana hukum kontinuitas dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida akibat perubahan suhu tersebut? Apakah terdapat koreksi atau penyesuaian yang perlu dilakukan pada persamaan kontinuitas untuk mempertimbangkan efek termal dalam analisis aliran fluida? Koreksi atau penyesuaian yang perlu dilakukan pada persamaan kontinuitas untuk memperhitungkan efek termal dalam analisis fluida adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh densitas.
Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan densitas fluida sesuai dengan hukum gaya Archimedes. Ketika suhu naik, densitas cairan biasanya akan menurun dan sebaliknya. Perubahan densitas ini akan mempengaruhi volume fluida yang diperlukan untuk mempertahankan aliran massa yang konsisten. Yang kedua adalah penerapan hukum kontinuitas. Yang ketiga adalah kebutuhan thermal. Dalam beberapa kasus, analisis aliran fluida dengan perubahan suhu yang signifikan memerlukan pembenaran yang lebih canggih, di mana distribusi suhu dan densitas fluida di sepanjang saluran perlu dipertimbangkan secara bersama-sama dalam aliran fluida. Kemudian yang keempat adalah simulasi numerik dengan menggunakan metode CFD, Computational Fluid Dynamics. Dalam simulasi ini, persamaan kontinuitas termasuk model thermal densitas yang terkait dengan suhu dapat digunakan untuk memperhitungkan efek thermal secara akurat. Pertanyaan terakhir dari Ulfa, bagaimanakah hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks, seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah dan aliran dalam struktur poros? Apakah terjadi model atau teknik khusus untuk digunakan memodelkan aliran dalam kondisi ini, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kualitas aplikasi hukum kontinuitas dalam konteks ini? Penerapan hukum kontinuitas pada pembuluh darah sudah terjawab di pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian beberapa pertimbangan dan teknik digunakan untuk analisis fluida pada sistem dengan geometri kompleks adalah yang pertama adalah pemberlakuan penerapan hukum kontinuitas lokal, di mana dalam sistem dengan geometri yang kompleks, hukum kontinuitas diterapkan secara lokal di setiap titik dalam poros atau struktur pembuluh darah, di mana berarti jumlah massa fluida yang masuk harus sama dengan massa fluida yang keluar dalam interval waktu yang tertentu pada setiap titik dalam sistem. Kedua, pemodelan jaringan. Yang ketiga, simulasi numerik. Yang keempat, metode eksperimental dengan menggunakan teknik pemodelan fisik atau pencitraan medis seperti topografi atau MRI dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku aliran dalam sistem biologis atau material. Yang kelima adalah pemberlakuan validitas aplikasi hukum kontinuitas, di mana validitas aplikasi hukum kontinuitas dalam konteks ini tergantung pada sejauh mana model atau teknik yang digunakan mampu menangkap kompleksitas geometri dan karakteristik aliran yang terlibat. Dalam banyak kasus, meskipun hukum kontinuitas tetap menjadi prinsip dasar, diperlukan model yang lebih kompleks dengan teknik analisis yang lebih maju untuk memperhitungkan efek-efek yang mungkin terapkan oleh yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah akan menjawab pertanyaan dari kurang 2 orang lagi. Yang pertama, jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa air mengalir lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan di tepi sungai. Di tepi sungai, hal-hal yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial dalam persamaan Bernoulli terkait dengan ketinggian air di sungai. Di bagian tengah sungai, ketinggian air biasanya lebih tinggi daripada di tepi sungai. Oleh karena itu, di bagian tengah sungai, energi potensial air lebih besar dibandingkan dengan di tepi sungai. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik dalam persamaan Bernoulli terkait dengan kecepatan air di bagian tengah sungai, ruang yang lebih luas dan sedikit hambatan pada aliran air memungkinkan air mengalir lebih cepat, sehingga memiliki energi kinetik yang lebih besar dibandingkan bagian tepi sungai. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan dalam persamaan Bernoulli juga berkontribusi pada keseimbangan energi. Di bagian tengah sungai, tekanan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan di tepi sungai, karena kecepatan aliran yang lebih tinggi di bagian tengah menyebabkan tekanan dinamis yang lebih rendah. Sebaliknya, di tepi sungai, tekanan cenderung lebih tinggi karena aliran yang lebih lambat dan adanya gesekan dengan tepi sungai. Sehingga secara keseluruhan, dengan menggunakan persamaan Bernoulli dapat menjelaskan mengapa air mengalir lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan di tepi sungai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimasi bendungan dan spillway. Terdapat berikut adalah beberapa cara yang dimana dengan menggunakan persamaan Bernoulli dapat diterapkan dalam perencanaan bendungan dan spillway. Yang pertama adalah perancangan profil aliran, yaitu merancang profil aliran yang optimal untuk aliran air yang melintasi bendungan atau spillway dengan pertimbangan
distribusi tekanan, kecepatan aliran, dan elevasi permukaan air. Yang kedua adalah pengukuran kecepatan aliran, yaitu dengan memasukkan data tentang tekanan dan ketinggian serta menggunakan persamaan Bernoulli sehingga dapat menentukan kecepatan aliran secara tepat secara langsung di lokasi tertentu dalam struktur. Yang ketiga adalah perhitungan kekuatan aliran. Dengan memperhitungkan energi ketersediaan air sehingga dapat mengevaluasi beban dinamis yang diterapkan pada struktur dan merancang struktur yang dapat menangani beban tersebut dengan aman. Yang keempat adalah optimasi dimensi struktur. Hal ini dapat mengoptimalkan dimensi struktur seperti lebar spillway, tinggi bendungan, dan bentuk cerucuk untuk meminimalkan kerugian energi yang dimaksimalkan dan memaksimalkan kapasitas aliran. Kemudian yang kelima adalah analisis risiko banjir dengan menggunakan persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk memprediksi ketinggian air maksimum di belakang bendungan atau spillway selama banjir ekstrim. Dengan memahami hubungan antara energi dan tinggi air, kita dapat mengevaluasi kinerja struktur dan menghadapi kondisi banjir yang ekstrim. Pertanyaan ketiga dari Zulfikar, bagaimanakah persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan turbin air? Yang pertama adalah dengan memperhatikan aspek perhitungan energi kinetik. Yang kedua, optimasi desain suhu. Yang ketiga, perhitungan daya yang dihasilkan. Yang keempat, analisis performa. Yang kelima, optimasi penempatan turbin. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli sebagai alat analisis, kita dapat merancang turbin air yang lebih efisien dan mengoptimalkan performa turbin dan memanfaatkan energi aliran air yang tersedia. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan sumber energi terbarukan yang dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Satu orang lagi untuk pertanyaan dari Dwi Cahyo. Bagaimanakah hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran budaya yang tidak terarah seperti aliran sekitar objek yang bergerak dalam air? Apakah ada faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini? Jawabannya adalah dengan kata lain, jumlah massa yang masuk ke suatu area harus sama. Kembali lagi ke prinsip dasar persamaan Bernoulli, yang kemudian prinsip ini dapat diterapkan dalam analisis aliran budaya yang tidak terarah, seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air. Kemudian, beberapa faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan konservasi massa adalah yang pertama, deformasi aliran. Deformasi ini dapat mengubah pola aliran dan distribusi kecepatan fluida. Kemudian, zona wake. Perubahan kecepatan ini harus dipertimbangkan dalam analisis konservasi massa untuk memastikan bahwa jumlah massa yang masuk ke zona wake sama dengan jumlah massa yang keluar. Yang ketiga, efek sisi, yaitu perubahan dalam distribusi tekanan dan kecepatan aliran di sepanjang sisi objek harus dipertimbangkan untuk memastikan konservasi massa. Keempat adalah interaksi fluida dan struktur. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam situasi apa persamaan dan Bernoulli tidak dapat diterapkan dan apa alternatif yang digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Apakah terdapat kasus di mana persamaan ini gagal memprediksi perilaku air tersebut? Persamaan Bernoulli dan Euler merupakan persamaan dasar mekanika fluida yang sangat berguna. Namun terdapat beberapa situasi persamaan yang tidak dapat digambarkan dengan kedua persamaan ini. Seperti contohnya adalah yang pertama, aliran dengan tingkat tepatan tinggi. Persamaan Euler didasarkan pada asumsi bahwa aliran fluida adalah aliran inkompresibel dan tidak viskos. Namun dengan aliran yang ketebalannya sangat tinggi, aliran yang sangat tidak terkompresi, efek kompresibilitas dan viskositas fluida tidak dapat diabaikan. Dalam kasus ini, persamaan Euler tidak memberikan hasil yang akurat dan diperlukan pendekatan yang lebih canggih, seperti persamaan Navier-Stokes lengkap. Kemudian aliran viskos, yang ketiga adalah aliran yang terjadi di setiap perubahan geometris. Kita perubahan geometri di mana kedua penjelasan ini sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Kemudian aliran dengan perubahan suhu yang signifikan. Ini juga sudah dijelaskan di sebelumnya. Dalam situasi di atas, persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat memberikan hasil yang akurat dan diperlukan pendekatan yang lebih canggih. Pertama adalah analisis yang lebih kompleks, analisis aliran fluida terpadu dengan tepat. Analisis numerik pemodelan fluida terpadu atau eksperimen laboratorium mungkin diperlukan untuk memahami perilaku aliran dalam situasi yang kompleks atau tidak dapat diprediksi secara analitis menggunakan persamaan Euler dan Bernoulli.
Pertanyaan terakhir, bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan air yang sudah dalam pipa? Bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam sistem perpipaan dan apakah terdapat batasan menggunakan persamaan ini dalam situasi gesekan? Tidak menjadi signifikan. Untuk mengetahui batasannya adalah berikut adalah cara untuk menggunakan persamaan Bernoulli menghitung kecepatan air dalam pipa. Yang pertama adalah mengidentifikasi titik referensi. Yang kedua, aplikasikan persamaan Bernoulli dengan persamaan di atas. Kemudian, sederhanakan persamaan tersebut, hitung kecepatannya, lalu dengan mempertimbangkan batasan keasaman fluida, kehilangan energi, dan fluktuasi tekanan. Dengan memahami batasan dalam penggunaan persamaan Bernoulli, kita dapat memahami analisis yang paling sesuai dalam situasi perpipaan tertentu untuk memastikan desain yang tepat dan efisien. Sekian untuk video part 2. Kita akan lanjutkan di video part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.